Demokrasi kita itu kan fly cacat ya. Nah itu kan fenomenanya global, nggak hanya di Indonesia tapi bahkan di negara-negara Eropa yang kemudian konsolidasi demokrasinya relatif patang itu juga kena. Demokrasi Indonesia ya bagaimanapun sejauh ini kita perlu untuk mengapresiasi perkembangannya. Saya kira kita menikmati terkait dengan kebebasan politik ataupun kebebasan ekonomi. Ya, partisipasi perempuan dalam politik memang akan selalu didorong ya. Peran perempuan dalam politik pasti akan sangat penting ya untuk kedepannya. Halo sahabat Parwa Institute, kali ini kita akan membahas terkait tema demokrasi dan kaum muda. Telah hadir di samping saya 3 orang narasumber, ketiga-tiganya cukup representatif mewakili dari Direktur Eksekutif Sindikasi Pemilu dan Demokrasi, ada Bang Erik Kurniawan. Di sebelahnya ada Mbak Mirah Midadan selaku Ekonom Indef, tapi juga sekarang sedang mencalonkan diri menjadi calon anggota DPD RI Dapil NTB. Kemudian ada Bang Jusri selaku Direktur Parwa Institute. Oke, kalau kita berbicara terkait demokrasi Indonesia hari ini tentu nilainya turun ya Bang Erik, dari tahun 2018 yang sempat di angka 7, kemudian 2022 turun jadi 6,7 kalau tidak salah. Yeah. 6,7, artinya kita punya tantangan sendiri. Bahkan Pak Mahfud MD menyebutkan bahwa hanya satu pilar demokrasi di Indonesia yang masih sehat, yaitu pers. Itu ucapan Pak Mahfud MD beberapa waktu lalu. Artinya ada masalah tersendiri dari 3 pilar lainnya, dari eksekutif, yudikatif, dan legislatif. Saya ke Bang Eri dulu. Apa sih masalah dari 3 pilar yang disebut Pak Mahfud sempat sakit dari pilar demokrasi di Indonesia saat ini, Bang? Harusnya tanya Pak Mahfud. Kira-kira diagnosisnya apa? Analisanya. Kalau dari Direktur Eksekutif Sindikasi Pemilu dulu nih. Ya, kalau kita ngelihat kan memang gini ya, trennya itu nggak hanya terjadi di Indonesia, stagnasi itu kan, atau declining demokrasi. Ada juga yang nyebutnya kan demokrasi kita itu kan fly cacat ya, cacat gitu. Nah itu kan fenomenanya global, nggak hanya di Indonesia tapi bahkan di negara-negara Eropa yang kemudian konsolidasi demokrasinya relatif patang itu juga kena serangan lah dalam tanda kutip ya, yang mengakibatkan bahwa nilai-nilai atau indikator-indikator demokrasi yang selama ini jadi pegangan, entah itu dari EIU, Economic Intelligence Unit, terus dari World Democracy Forum, dari International ID juga menyatakan bahwa ada kecenderungan global bahwa indeks demokrasi kita turun. Nah itu yang ditandai dengan makin kuatnya autokrasi. Makin kuatnya autokrasi, makin menguatnya kekuasaan terutama di cabang eksekutif untuk kemudian ngambil kontrol dan ngambil kekuasaan yang notabene dia pengen lebih lama lah. Dan COVID mengakselerasi itu. COVID 2019 ya, kan kita tahu bahwa banyak skema kebijakan selama COVID ini kan dalam tanda kutip ya diberikan keleluasaan yang lebih longgar dari sisi regulasi untuk menentukan kebijakan-kebijakan strategis, karena situasinya pandemi dianggap situasi dalam darurat, maka eksekutif bisa mengeluarkan dekret, bisa mengeluarkan perpu. Misalnya di Indonesia itu kan ada Perpu 1 tahun 2021 atau Perpu 2 saya lupa, yang kemudian kasih celah fiskal yang lebih tinggi kan, lebih dari defisit anggarannya lebih daripada 3% untuk jangka waktu 3 tahun ke depan. Nah, termasuk skema-skema kebijakan kepala daerah yang kemudian dituntut responsif, sehingga skema penganggaran, pengadaan itu juga di luar pakem yang sudah ada di PBJ-nya lain lah kira-kira kayak. Nah, di titik itulah kemudian exercise powernya eksekutif makin lama makin besar. Nah, itu dari sisi kebijakan. Nah, dari sisi misalnya satu tren yang juga cukup banyak terjadi itu kan penundaan pemilu. Nah, penundaan pemilu dalam skema COVID ya kita juga ngalamin Pilkada 2020 ditunda dari September ke Desember. Nah, di banyak negara juga ditunda karena COVID ini kan satu hal yang baru nih, kita nggak tahu adaptasi kita harus gimana, tapi relatif di situasi itu sepertinya banyak negara yang mengalami status quo untuk kemudian
alasan menunda karena pandemi, karena situasi ekonomi. Nah, itu kan sebenarnya bukan alasan yang pas untuk kemudian menunda momen elektoral di kita, terutama di kita ya di 2024 nanti. Berarti diduga ada kepentingan tertentu begitu ya, Bang? Ya, kalau politik kan kita bicara kepentingan. Normal. Ya, kalau Bang Jusri melihatnya misalkan di bagian lembaga yudikatif, apakah memang ada permasalahan tertentu dalam dunia demokrasi kita? Bicara soal demokrasi Indonesia ya, sejauh mana perkembangannya hari ini memang banyak persepsi yang berbeda-beda. Apakah memang kita udah masuk ke konsolidasi demokrasi atau baru dalam proses pemilu semata, hanya di prosedural doang, belum sampai pada substantif demokrasi, ataukah memang demokrasi kita itu kebablasan, kalau kata Bang Erik tadi cacat ya itu. Nah, kalau saya lihat demokrasi Indonesia ya bagaimanapun sejauh ini kita perlu untuk mengapresiasi perkembangannya. Kenapa? Karena kita bersyukur dari perubahan atau pergeseran demokrasi di Orde Baru dengan pasca Orde Baru, atau yang hari ini kita bisa merasakan, saya kira kita menikmati terkait dengan kebebasan politik ataupun kebebasan ekonomi, walaupun banyak hal yang kemudian masih menjadi hambatan atau tantangan yang perlu untuk diperbaiki. Saya kira begitu. Oke, Mbak Mira dulu nih, karena Mbak Mira sekarang sudah mendaftarkan diri sebagai calon anggota DPR. Wow. Kalau melihatnya dalam sisi politik demokrasi, dari sisi politik termasuk partisipasi perempuan di Indonesia itu bagaimana? Ya, partisipasi perempuan dalam politik memang akan selalu didorong ya. Semakin besar persentasinya, itu yang diharapkan sebenarnya. Apakah itu menjadi sebuah upaya kesetaraan gender? Mungkin iya, tapi peran perempuan dalam politik pasti akan sangat penting ya untuk kedepannya. Jadi memang kebetulan karena saya juga mendaftarkan diri di DPD itu tidak memiliki aturan proporsional perempuan gitu ya. Berbeda dengan DPR. DPR itu ada proporsi minimal dari setiap partai yang memang menjadi kewajiban gitu. Nah, ini akan menjadi sangat menarik, dan keterlibatan perempuan di DPD ini, apalagi yang untuk anak mudanya ya, ini menjadi hal yang menarik gitu untuk dalam jangka waktu panjang. Jadi selama saya melihat fenomenanya gitu ya, siapa sih orang-orang yang ada di DPD gitu ya, kebanyakan adalah mungkin orang-orang yang dulunya sudah pernah menjabat di DPR gitu ya, sekian periode, nah baru ke DPD gitu. Atau mungkin pejabat-pejabat dari daerah yang memang itu sangat bagus ya, karena semuanya sudah mempunyai pengalaman matang gitu ya dalam sisi berpolitik. Tapi DPD itu akan menjadi satu rumah, satu platform yang sangat baik untuk kita belajar berpolitik. Apalagi DPD ini adalah kita mencalonkan diri secara individual gitu ya, kita tidak didukung oleh partai dan kita tidak boleh berpartai gitu. Jadi ada idealisme kita yang masih bisa kita perjuangkan, dan idealisme dari sudut pandang perempuan, dan banyak hal yang mungkin bisa diperjuangkan oleh para kelompok perempuan di dalam dunia politik ini bisa disuarakan lebih melalui DPD ini gitu. Salah satunya ya Mbak, meskipun teman-teman lain juga bisa berjuang. Bisa, tentu bisa. Banyak cara gitu ya, banyak channel yang bisa kita masuki gitu ya, mau dari sisi politik maupun dari sisi lainnya, untuk para teman-teman perempuan pengen bersuara gitu ya. Sekarang semuanya di media sosial banyak banget ya, udah rame banget ya. Pengen semua kelompok perempuan itu berusaha untuk menyuarakan semua ide-idenya gitu ya, dengan berbagai cara. Ya, tapi politik itu menjadi salah satu tools, menjadi salah satu channel untuk kita bisa memperjuangkan yang lebih gitu. Ya, oke. Kalau kita hubungkan dengan digitalisasi hari ini, Bang Erik. Nah, negara demokrasi, kemudian kita di era digitalisasi, semua orang bisa mengutarakan pendapatnya di media sosial. Otomatis kan sebenarnya semakin mudah ya menyampaikan pendapat. Nah, masalahnya kita lihat misalkan fenomena
ada banyak kubu tertentu saling serang, kemudian politik identitas menjadi semakin mudah tersebar kemana-mana. Bang Eri melihatnya bagaimana di kondisi Indonesia saat ini? Bagus lah. Bagus dong kalau ada dinamika itu. Tapi serem loh. Sebenarnya begini ya. Apa itu juga yang menjadi faktor menurunnya indeks demokrasi? Mungkin enggak Enggak, mungkin ya? itu justru yang menyelamatkan. Mungkin itu justru yang menyelamatkan. Hiruk pikuk, hingar-bingar di media sosial itu kan justru di titik tertentu kita anggap itu blessing ya. Oke. Kita anggap itu ya anugerah yang blessing in disguise ya. Masih ada orang yang sangat peduli. Masih ada gitu. orang yang Oke, kira-kira peduli intinya kayak gitu ya. ya minimal jadi warrior justice sama SJW social warrior justice. Tapi begini, kalau polarisasi gitu kan, terus kemudian yang ditransmisi secara sangat kuat lewat media sosial itu kan udah terprediksi sama kalau kita baca bukunya Huntington ya, Samuel P. Huntington, pasca runtuhnya Death of Investor. iya, itu maksudnya. Clash of Civilization. Pasca runtuhnya Soviet, nah maka perangnya bukan lagi ideologi ya, antara komunis dengan demokrasi lah, tapi ada benturan peradaban yang dicirikan dua hal. Pertama itu budaya, yang kedua religi. Nah, itu yang kemudian kita alami. Saya ingat betul di Pilpres 2004, zamannya SBY, pertama kali calon dengan Mega. Terus kemudian meningkat seiring dengan banyaknya platform informasi yang makin bisa diakses oleh masyarakat kita. Jadi normal lah kira-kira pengkubuan segala macam itu normal, karena itu kan preferensi politik orang dan ekspresinya orang. Cuman kan kadang memang ada kegaduhan, ada pelanggaran, ada katakanlah banyak pelanggaran terjadi di situ. Tapi saya menganggapnya itu blessing lah di titik tertentu. Nah, harus yang harus diperhatikan itu kan justru gini. Kalau laporannya Election Intelligence Unit itu kan dia bilangnya begini, di 10 negara yang mengalami kemunduran demokrasi ya, atau stagnasi demokrasi itu kan cirinya satu, dalam kurun waktu 10 tahun terakhir autokrasinya dia makin kuat. Cirinya itu gini, satu, dia menguasai masyarakat sipil, yang kedua dia menguasai media. Nah, itu kan lembaga-lembaga pengawas publik, NGO, masyarakat sipil. Nah, dalam tanda kutip dia sudah dikooptasi, baru kemudian pelan-pelan dia masuk pada aspek mereduksi nilai-nilai demokrasi lewat pemilu. Salah satunya isu penundaan. Nah, itu kejadian di kita. Sekarang dengan fenomena relawan sipil itu makin terkonsolidasi sebagai aktor politik seperti parpol. Tapi itu kooptasinya terjadi, klientismenya muncul, patron kliennya muncul. Kontrol akar rumput pun juga. Di akar rumput aja kan kayak gitu ya. Kalau parpol kan relatif sudah ya. Nah, ini yang relatif dewasa. Yang baru-baru juga kan gitu. Patron kliennya muncul, sivil yang harusnya lebih banyak dalam posisi yang netral, dia akan blok politik tertentu dia ambil. Nah, terus kemudian masuk pada arena untuk mereduksi pemilu kan. Kita tahu ada isu penundaan, kita tahu ada isu dan lain sebagainya, segala macam. Nah, saya kira indikasi-indikasi ini penting untuk kemudian ya kita juga harus mulai lebih aware lagi. Nah, di titik itulah saya kira orang-orang yang gini ya, kan echo chambernya itu kecil ya politik itu ya. Mungkin di saya, di Mas Jus, di Mbak Mira dan Mbak Nia kan. Tapi kan orang yang awam itu kan nggak terlalu paham. Dia pasti akan ikut, tapi ruang gemanya itu kan hanya di NGO, hanya di parpol, hanya di media, hanya di mahasiswa. Tapi orang publik luas kan nggak terlalu paham politik itu apa. Nah, semakin banyak orang paham itu, saya kira ruang kontrolnya juga akan semakin bagus, dan media sosial bisa digunakan untuk memasifkan bagaimana orang melek politik, bagaimana orang kemudian tahu bahwa gua harus berpolitik nih, kira-kira kayak gitu. Kira-kira ya. Kalau Bang Jusri melihatnya, apakah ini menjadi salah satu indikator masyarakat kita yang belum matang, begitu? Kalau kita yang sebenarnya belum siap berdemokrasi. Kalau saya sih yes. Yang mana yesnya? Yang masyarakat yang belum matang gitu ya? Iya, memang salah satu tantangan sebenarnya
melalui media sosial atau ya berbasis digital kan banyak sekali media-media yang kemudian menjadi wadah atau instrumen menyampaikan informasi. Nah, persoalannya adalah user atau masyarakat sendiri seperti apa menggunakan media. Nah, di sisi lain juga stakeholders ataupun berbagai macam pihak kayak misalnya akademisi, politisi dan lain sebagainya harusnya mampu untuk menyampaikan atau menyalurkan ide maupun gagasan mereka ya secara wise, secara bijak dalam rangka untuk melakukan edukasi. Nah, persoalannya kan para politisi ataupun berbagai macam pihak malah bertengkar di media sosial. Oke lah ketika misalnya itu berbasiskan sains atau berbasiskan realitas atau data, tapi kemudian banyak yang ya marah-marah aja di media sosial ketika misalnya tidak sepakat malah mencaci maki. Nah, itu kan salah satu bentuk yang memperkental atau memperkencang polarisasi yang terjadi beberapa pemilu ya belakangan ini, baik itu 2014 apalagi 2019. Cemonan kampret kan. Sentimental politiknya itu sangat kentara. Nah, saya kira kita pun juga ya gimana ya melihat fenomena seperti itu ya. Nah, itulah yang kemudian ya salah satu tanggung jawab moral kita yaitu memberikan edukasi ya, kemudian ya pastinya kita butuh awareness dari masyarakat itu sendiri. Kan begitu. Iya. Mbak Mira melihatnya seberapa besar sih peran kaum muda untuk bantu mengedukasi masyarakat dalam berpartisipasi di media sosial khususnya? Ini menarik banget, ini jadinya saya jadi kepikiran. Iya. Kayaknya bisa nih saya realisasikan ya setelah ini. Iya. Nah, itu yang kita harapkan. Iya. Jadi pasar politik anak muda. Betul, itu besar sekali. Jadi terima kasih. Itu ide yang sangat bagus. Jadi mungkin ya pasti itu ya. Yang pertama gimana cara meningkatkan awareness kalau kita juga tidak memberikan suapan ini ya, edukasi itu. Asupannya kita tuh sepertinya memang sekarang kita harus berusaha untuk memberikan disuapin dulu, harus disuapin baru nanti setelah itu mereka baru aware gitu, masyarakat baru aware. Ini bisa menjadi salah satu kegiatan saya juga mungkin ya di media sosial dari selain mengangkat isu-isu kedaerahan, kayaknya bisa saya masukkan. Pokoknya kita dukung, Mbak. Terima kasih. Idenya bagus sekali. Jadi itu bisa pelan-pelan juga saya bisa membantu untuk memberikan edukasi gitu ya, edukasi politik. Gimana sih pentingnya politik? Apa sih politik itu sebenarnya? Kenapa sih anak muda itu harus berperan di politik gitu ya? Kenapa anak muda itu tidak harus apatis terhadap politik gitu ya? Dan mungkin ini bisa menjadi salah satu langkah kecil untuk kita bisa mengubah mindset yang apatis itu ya, karena banyak juga yang anak muda itu memang yang masih belum begitu peduli gitu ya sama politik, dalam artian kayak ya udah deh terserah gitu, yang penting sayanya aman dulu gitu. Biasanya kan kita seperti itu ya, kita ini saya kebetulan mewakili generasi saya. Generasi kita ya. Tolong saya dikoreksi kalau kita beda generasi. Jadi kalau yang seangkatan saya umumnya adalah itu memang kami berusaha untuk memikirkan kesejahteraan dan keselamatan diri kami masing-masing dulu, baru kami sebetulnya begitu ya, ada shifting mindset yang seperti itu ya. Makanya akhirnya ada terjadi peningkatan apatis terhadap dunia politik ini. Ini juga yang menjadi salah satu alasan mungkin ya untuk saya, yang menjadi alasan mendasar kenapa akhirnya yuk kita masuk ke politik, masih mumpung pertama usianya masih bisa kita gaungkan sebagai kaum milenial, kan asik ya. Kaum milenial atau generasi Z nih? Oh, milenial. Milenial dan perempuan. Dan ya ini akan menjadi daya tarik tersendiri gitu ya, akan menjadi salah satu daya tarik untuk kita bisa mengedukasi lebih banyak lagi untuk teman-teman di luar sana untuk bisa lebih aware terhadap politik, apalagi teman-teman yang usia 17 tahun nih, yang baru masuk 17 tahun nih, yang baru pegang KTP sekarang, ini kan lagi rate-nya growth-nya lagi tinggi. Nah, ini yang mereka yang perlu kita sadarkan gitu. Kalau teman-teman seangkatan kita kan udah sadar semua nih, udah aware semuanya. Nah, ini yang
udah sadar untuk milih atau untuk nggak memilih? Ya itu ya udahlah ya, berdasarkan pengalaman masing-masing aja. Cuma yang baru mendapatkan KTP misalnya, yang sudah memiliki hak suara gitu ya, pemilih pemula yang memang mereka masih bingung apa sih ini gitu ya, ini saya harus pilih siapa gitu. Nah ini yang kita perlu kita kasih asupan informasi yang baik mengenai politik itu seperti apa, dan media sosial itu menjadi platform yang sangat baik untuk bisa kita sounding hal-hal yang seperti itu gitu. Jadi memang ini tugasnya Mbak Mira ini agak berat untuk beberapa bulan ke depan. Iya, jadi berat saya karena rasa. Ekstra bukan hanya di dunia maya tapi dari kampung ke kampung. Padahal saya sudah bikin agenda tuh, timeline tuh untuk media sosial. Sekarang nambah nih agendanya. Malam ini jadi nambah. Habis ini meeting nih timnya. Makasih tapi. Kita berharapnya demokrasi di Indonesia demokrasi beradab. Apakah sekarang kita udah masuk kategori demokrasi beradab atau justru demokrasi yang kebablasan karena saking bebasnya dan semacamnya itu? Iya, kalau dibilang beradab, jadi silakan beradab tuh agak susah ya. Manusianya ada dan beradab. Tapi begini, agak berat untuk beradab. Iya. Jadi Karena jangan berbiadab, Pak. Aduh. Soal media sosial itu kan begini ya. Ini kita tayangnya di mana? Di YouTube atau di Instagram juga nggak? Di Instagram paling. Nah ini pesannya untuk Bapak Mark Zuckerberg. Hai Meta, tanggung jawabmu itu besar, kira-kira gitu. Ya, betul. Nah kita kan begini, kita ada dalam platform yang sangat bebas. Benar. Facebook, Instagram, WhatsApp, punyanya Meta. TikTok belum masuk Meta. Belum masuk, tapi TikTok mulai peningkatan 62% dari tahun 2021 ke 2022 luar biasa. Nah, tapi saya ingin narik bahwa ini penting untuk Mbak Mira kalau misalnya nanti duduk di DPD misalnya. Amin. Nah, saya kira tanggung jawab sosialnya para korporasi dunia media sosial ya, teknologi informasi dan sebagainya itu harus ditarik jauh lebih dalam lagi untuk konteks Indonesia. Pembilahan sosial itu terjadi gara-gara Meta, gara-gara Facebook, gara-gara Instagram. Kita tahu lah bahwa dia itu dia berdalih bahwa saya ini hanya memoderasi konten. Kalau dulu ada media yang ngaco, hoax segala macam, kita enak laporkan ke Dewan Pers, TV segala macam ke KPI, tapi yang disensor yang aneh-aneh. Yang gimana? Yang tidak lulus sensor ya, betul. Yang tidak lulus sensor. Nah sekarang kita kalau kemudian kita nemukan konten hoax, kita nemukan konten yang fitnah gitu ya, terus yang melanggar norma-norma yang kita yakini lah. Siapa yang kita salahkan? Meta, Facebook, Kominfo. Atau manusianya? Iya kan, Kominfo nggak punya, dia bukan providernya. Nah tapi ini kan ibarat begini, kalau kita punya jalan tol, kalau ada kecelakaan, nah sementara jalannya itu banyak lubang segala macam, yang kita mintain pertanggungjawaban siapa? Tentu pengelola jalan tol kan. Nah ini kan di media sosial kan kita awur-awuran. Betul. Nggak ada asuransi, nggak ada ini, orang bisa saling maki segala macam. Tapi dampaknya sangat signifikan. Dampaknya sangat signifikan. Dan Facebook dengan senang hati menerima semua profit di Indonesia, tapi dia nggak mau keluarkan effort yang jauh lebih. Harusnya kan, iya. Pendekatannya mungkin bukan sanksi, Bang. Kira-kira Anda harus sediakan kalau di pertambangan itu kan ada jaminan reklamasi uang. Nah, Facebook juga sama dong, sediakan resources yang sangat besar untuk kemudian menjadikan komunitas-komunitas, NGO, media dan lain sebagainya itu agen-agen untuk mendidik para warga negara gimana caranya mereka bijak menggunakan media sosial. Nah itu skalanya harus sangat masif dan itu tanggung jawabnya Facebook. Jadi maksudnya merubah kebiasaan langsung gitu ya Bang? Sebenarnya karena mereka ambil uang dari Indonesia, mereka harus tanamkan investasi di Indonesia untuk peradaban kita. Nah politik kalau mau beradab di situ,
Kita punya keterbatasan, KPU punya keterbatasan, Bawaslu punya keterbatasan, Kesbangpol punya keterbatasan, DPD, DPR punya keterbatasan. Tapi Facebook punya banyak sekali perangkat yang kemudian harusnya dia bisa lebih, dia tahu kok metadatanya, mana yang kemudian hoaxnya tinggi, mana kecenderungan ini, mana kecenderungan itu. Data itu yang harusnya dikasih ke negara. Dan dengan skema CSR atau skema kebijakan politik etisnya lah ya, kalau di bahasa penjajahan, dia tahu saya akan melakukan ini, saya akan melakukan edukasi di daerah ini karena tingkat hoaxnya tinggi, saya akan melakukan edukasi di sini karena ini, kan datanya ada di dia nggak bisa berdalih lagi saya hanya memoderasi konten, ya nggak bisa dong, kecuali Anda apa ya istilahnya, memastikan setiap orang itu bisa berperilaku baik di media sosial dengan cara Anda, dan ada buktinya, ada evidence-nya bahwa nggak ada lagi caci maki, nggak ada lagi hoax, nggak ada lagi fitnah, ya oke, tanggung jawab Anda selesai. Tapi kan kita ngerasakan dampak yang menurut saya sangat luar biasa. Nah, tingkat peradaban politiknya itu akan sangat sulit dicapai sepanjang para platform media sosial ini nggak punya rasa tanggung jawab sosial yang kira-kira dia punya data, dia punya resource yang kemudian harusnya ngajak NGO, ngajak media, ngajak pemerintah, negara gitu ya, untuk berkolaborasi, melakukan konten, lakukan pendidikan kewargaan. Tapi memang mungkin ini juga Bang, untuk melakukan komunikasi ke di sensor. No edit Bang. Jadi memang ini, itu juga tugas pemerintah untuk bangun komunikasi ke pihak Facebook ataupun media-media sosial yang lain, yang provider lah, itu platform. Karena kan ini udah lintas ini ya, nggak mungkin kita demo atau aktivis-aktivis demo kan. Kayak menarik kalau yang di demo itu kantornya Meta. Oh iya ya. Kantor perwakilan gitu ya. Kita nggak boleh demo di DPR. Bahaya nih kalau ditonton sama aktivis ini. Mereka punya ide nih untuk dari sini banyak lagi baru soalnya. Ya. Sulit ya untuk semakin beradab sulit, ya, politik beradab. Tapi memang saya sih yakin dan percaya sering berjalannya waktu itu akan terbentuk sendiri. Karena memang kan ya baru beberapa tahun belakangan ini lah ya, atau baru 1 dekade belakangan ini baru masif tuh bicara soal media sosial. Jadi memang saya kira butuh waktu masyarakat Indonesia untuk menggunakan media sosial sebagaimana mestinya. Ya cuma memang ya hari ini saya lihat ya kebablasan juga sih. Vibes-nya lagi seru-serunya gitu ya. Apalagi kalau TikTok, snack video, itu kan konten-konten yang ini ya, ya sebenarnya itu ya style mereka lah atau seperti apa gitu. Cuma memang yang kita sayangkan ketika banyak model-model sentimen, apalagi bentar lagi pesta demokrasi, momentum politik kan, dan pastinya di situ akan ada benturan. Pasti ramai, dan itu akan dijadikan rumah yang seru gitu ya untuk sikut-sikutan. Persoalannya kan sekarang masyarakat Indonesia ataupun para politisi kita udah gak berbicara soal ideologi. Ketika ideologi menjadi tumpuan, kan jelas tuh alur narasi atau wacana yang kemudian dibawa. Tetapi kan hari ini udah nggak bertumbuh pada satu ideologi, karena ya kalau katanya Bell kan the end of ideology. Jadi udah berakhir kalau bicara benturan ideologi. Padahal sebenarnya kalau saya ini ya, menurut saya ideologi itu sangat penting untuk hari ini sebagai landasan ya. Oke lah, kalau berbicara Pancasila, Pancasila.